Halo adik-adik, wah gimana nih kabarnya? Kita udah ikut sal hari pertama, hari kedua, dan hari ini hari terakhir kita nih mengikuti sal. Adik-adik masih semangat nggak memuji Tuhan? Nah, Lause hari ini mau sama-sama mengajak adik-adik kembali untuk memuji Tuhan lewat nyanyian, gerakan, tepuk tangan. Pokoknya semua yang terbaik kita lakukan buat Tuhan melalui pujian adik-adik. Siapa yang masih semangat angkat tangan? Yang masih semangat angkat tangan. Ayo adik-adik, kakak-kakak yang remaja, semuanya sama-sama bangkit berdiri. Lause mau ajak kita menyanyi sambil bergerak. Yuk semuanya sama-sama bangkit berdiri yuk. Adik-adik, setelah tadi kita sama-sama memuji Tuhan, nanti kita mau menyanyi lagi. Tapi sebelumnya kita mau sama-sama buka dulu dalam doa ya. Lause pimpin kita dalam doa, nanti adik-adik mengikuti. Oke, mari kita berdoa, ambil sikap dan lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih kembali pada pagi hari ini kami berkumpul pada sal hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan biarlah Tuhan melalui sal yang kami ikuti, kami bisa terberkati melalui firman yang dibawakan oleh Lause-Lause, dan kami bisa juga terus semakin mengenal Engkau. Dan sebentar lagi kami akan memuji Engkau kembali Tuhan. Biarlah kami tetap semangat untuk memuji Engkau dengan setiap gerakan, tepuk tangan, dan suara kami yang keras untuk memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Siapa yang setiap hari membaca Alkitab, angkat tangan.
srek, 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 srek. Kali lagi ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 Mendengar srek. firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Dari awal ya, lebih semangat. Ku buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwa. Berbuah. Berbuah, 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 berbuah. Dari awal, firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekarang ikutin kakak ya. Berbuahnya dari kecil dulu. Berbuah, 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 Lebih berbuah. besar. Berbuah, berbuah, Karena sering baca Alkitab lebih besar. berbuah, 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 berbuah. Lebih besar. Berbuah, 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 berbuah. Serangan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Nah, adik-adik, tadi kita udah sama-sama menyanyi. Nah, lewat nyanyian tadi, firman Tuhan ada di mana? Ada di setiap hidup kita, hingga kita berbuah ya adik-adik. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Sebelumnya, Lause pimpin kita dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji Engkau dengan sangat bersemangat. Dan sekarang tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause-Lause. Biarlah Tuhan kami bisa mendengarkan dengan baik. Pimpin hati kami dan pikiran kami ya Tuhan. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Lause-Lause yang membawakan firman ya. Halo, selamat pagi adik-adik GKIM Cirebon. Adik-adik tahu tidak sekarang kakak lagi di mana? Ya, yang pastinya kakak bukan lagi di Indonesia ya adik-adik. Adik-adik tahu kakak lagi di Yerusalem. Selamat datang di Jemaat Yerusalem. Adik-adik, beberapa hari ini kakak ada di Yerusalem loh. Adik-adik tahu tidak? Baru-baru ini hari raya Pentakostanya orang Yahudi, tiba-tiba saja terjadi suatu peristiwa yang menakjubkan. Apa yang terjadi adik-adik? Para rasul-rasul yang telah dipilih Tuhan itu, mereka bisa berbicara dalam banyak bahasa. Ternyata itu adalah peristiwa turunnya Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada rasul-rasul sebelum dia naik ke surga. Nah, adik-adik, awalnya murid-murid mereka itu sangat ketakutan. Tahu kenapa? Karena Yesus yang mereka percayai itu disalibkan. Mereka takut pada pemerintahan Romawi. Namun sekarang adik-adik, setelah Tuhan Yesus bangkit dan Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menampakkan diri, dan kemudian Tuhan Yesus mengutus Roh Kudusnya turun ke dalam dunia menjadi penolong bagi orang-orang percaya, secara khusus juga untuk rasul-rasul, maka mereka menjadi orang-orang yang sangat berani. Adik-adik kenal Rasul Petrus? Pasti adik-adik ingat kan?
Rasul Petrus itu adalah salah satu murid yang dulunya menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali saat ada dan melihat Yesus hendak disalib. Kenapa? Karena Rasul Petrus sangat takut ya ditangkap. Tapi adik-adik tahu, ketika peristiwa turunnya Roh Kudus, Rasul Petrus itu menjadi rasul yang sangat berani. Bapak Petrus ini memberitakan Injil kepada begitu banyak orang. Dia menyaksikan dan menyampaikan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang telah datang, yang telah mati di atas kayu salib dan menyelamatkan orang berdosa. Dan hari itu adik-adik tahu, ada 3.000 orang yang bertobat. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka memberi diri mereka dibaptis. Sejak itulah adik-adik, mereka yang percaya disebut sebagai jemaat. Jemaat yang pertama, mereka punya ciri yang baik sekali. Dan apa yang harus kita lihat adik-adik? Kita harus melihat bagaimana kehidupan jemaat mula-mula dan kita harus mengikuti mereka. Ayo, kakak mau ajak apa saja yang mereka lakukan adik-adik setelah mereka percaya kepada Tuhan. Ayo ikut kakak ya, keliling sekitar kota Yerusalem. Kita melihat bagaimana kehidupan jemaat mula-mula di sini. Ayo. Nah adik-adik, coba kita perhatikan. Lihat tuh ya, mereka sedang duduk dan mendengar rasul-rasul berbicara. Mereka sangat serius ya adik-adik. Mereka tidak sekedar duduk dan bercerita atau mendengar. Tetapi mereka begitu tekun mendengarkan apa yang disampaikan rasul-rasul tentang Tuhan Yesus. Mereka rindu sekali mengenal siapa itu Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan mereka. Mereka mau mengenal dan mengikuti apa yang Yesus ajarkan kepada mereka. Adik-adik, karena semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan Yesus, mereka semakin rindu belajar firman Tuhan. Ayo, apakah adik-adik di rumah juga senang mendengar firman Tuhan waktu di sekolah minggu? Atau adik-adik malah malas-malasan saat kakak-kakak lagi mengajar sekolah minggu, adik-adik lagi di rumah, adik-adik malah main handphone. Tinggal matikan videonya, langsung aja main games. Nah, itu bukan ciri-ciri orang yang telah percaya ya adik-adik. Kalau sudah jadi anak Tuhan, kita harus juga punya kerinduan mendengar firman Tuhan. Ayo, adik-adik di rumah mulai belajar membaca firman Tuhan setiap hari. Ya? Nah, bukan hanya itu adik-adik. Ayo, kakak mau ajak lagi adik-adik. Kita pergi di sebelah sana ya. Kita melihat apa yang dilakukan jemaat mula-mula. Ayo kita pergi. Nah adik-adik, coba perhatikan. Lihat tuh, mereka juga lagi berkumpul. Tapi mereka bukan lagi gosip ya adik-adik. Atau lagi berkumpul main Mobile Legends atau apa, tidak. Mereka sedang bersekutu satu dengan yang lain. Jemaat mula-mula, jemaat pertama, mereka sedang berkumpul dan bersekutu dengan teman-teman mereka yang seiman. Nah, persekutuan mereka itu tidak lain adalah persekutuan di dalam nama Tuhan. Walaupun mereka berbeda-beda, bahasa mereka berbeda, kulit mereka berbeda, mereka dari latar belakang yang berbeda, tetapi mereka bersatu satu dengan yang lain. Mereka saling sayang satu dengan yang lain. Mereka mau belajar tentang Tuhan bersama-sama. Adik-adik, kalau kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka kita juga pasti dimampukan bersekutu dengan hidup dengan damai dengan dalam Kristus dengan teman-teman kita yang seiman. Kalau kita ada di dalam Tuhan. Ayo, kakak mau tanya, kalau begitu siapa teman-teman seiman kita adik-adik? Iya, teman-teman seiman kita itu adalah teman-teman sekolah minggu. Nah, meskipun adik-adik sekarang ya, kita hanya bisa sekolah minggu dari rumah saja, via virtual, lewat YouTube, lewat Zoom, ya. Kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman kita.
Tapi kita kan bisa telepon teman kita, menanyakan kabar, bisa chatting dengan mereka, menanyakan kabar. Karena kita adalah keluarga Tuhan di dalam Tuhan. Nah, kita juga harus mengasihi mereka. Adik-adik kalau perhatikan ya, kalau di sekolah minggu kita juga punya teman yang berbeda-beda. Kalaupun kembaran pasti ada bedanya. Ada yang dari Batak ya, ada yang dari Jawa, ada yang dari Papua kalau ada ya. Mungkin kita berbeda-beda secara daerah kita berbeda-beda. Kulit kita juga mungkin berbeda ya. Ada yang Chinese, ada yang putih sekali, ada yang sawo matang ya. Bukan hanya itu, ada mungkin teman-teman kita ada yang ceria, tapi juga ada yang pendiam, ada yang mungkin suka marah-marah, tapi pokoknya berbeda-beda adik-adik. Tapi semua itu adalah keluarga Tuhan. Kita satu keluarga di dalam Tuhan, kita bersaudara di dalam Tuhan. Sama seperti jemaat mula-mula adik-adik. Mereka berbeda-beda, tapi mereka bersekutu bersama-sama. Nah, udah 2 ya adik-adik. Tidak hanya itu adik-adik, masih ada lagi. Kita akan melihat bagaimana kehidupan jemaat mula-mula. Ayo kakak ajak lagi di sebelah situ. Ada tuh kita lihat, ayo. Nah adik-adik, coba perhatikan. Lihat lagi-lagi mereka lagi berkumpul. Mereka lagi buat apa ya? Wah, ini menarik adik-adik. Coba perhatikan. Adik-adik tahu di antara mereka itu bukan hanya berbeda kulit, bukan hanya berbeda suku, tapi di antara mereka itu juga ada yang berbeda secara latar belakang ekonomi adik-adik. Ada yang kaya, ada yang punya uang banyak, tapi ada yang sedang-sedang saja. Tapi ada juga loh adik-adik yang mereka kesusahan dan tidak punya apa-apa. Apa yang mereka lakukan adik-adik? Karena mereka menghargai dan menikmati persekutuan itu, maka dengan sukacita pula mereka saling berbagi. Bayangkan adik-adik, mereka yang kaya, mereka menjual barang-barang mereka, harta mereka, dan mereka kemudian memberikan sebagian harta mereka, uang mereka kepada orang-orang yang tidak punya apa-apa. Wah, indah sekali ya persekutuan itu ya adik-adik. Jadi yang tadinya tidak punya apa-apa, yang miskin, mereka kemudian menjadi seimbang, sempurna karena mereka dikasih. Dan yang tadinya kaya sekali punya uang banyak, mereka memberi. Sehingga di dalam jemaat itu mereka semuanya bisa menikmati sukacita dan berkat Tuhan bersama-sama. Kenapa mereka mau memberi adik-adik? Karena mereka belajar dari Tuhan Yesus yang memberi. Mereka memberi dengan murah hati. Mereka belajar bahwa Tuhan juga mengasihi dan Tuhan itu adalah pemurah. Nah, adik-adik, kalau jemaat mula-mula saja seperti itu, sudahkah kita senang berbagi dengan teman-teman sekolah minggu kita? Sudah atau belum? Ya, misalnya teman-teman sekolah minggu kita ada yang tidak punya pulpen saat sekolah minggu ya, kita bisa kasih. Atau mungkin saat-saat pandemik ini kepingin baca buku, komik, atau buku-buku lainnya. Kita bisa tukar-tukaran buku atau kita bisa meminjamkan buku kepada teman-teman supaya tidak jenuh di rumah ya. Atau kita juga bisa meminjamkan mainan. Apalagi adik-adik di saat-saat begini ada yang sakit. Kita juga bisa memberikan bantuan. Kalau adik-adik ada uang lebih dari tabungan, bisa memberikannya kepada teman-teman yang berkekurangan. Tapi jangan lupa juga adik-adik, kita juga harus memberikan persembahan kepada gereja kita ya. Memberikan persembahan setiap minggu, itu juga penting dan juga perlu untuk kita lakukan. Nah, hari ini kita sudah belajar ya. Tadi mereka bersekutu bersama-sama, mereka berkumpul bersama-sama, mereka memberi, ya belajar tentang firman Tuhan dengan tekun. Di sini mereka juga memberi, tapi tidak hanya itu adik-adik, masih ada lagi. Ayo kita lihat ya apa yang mereka lakukan. Nah, kali ini adik-adik
mereka sedang berdoa. Mereka sedang berdoa dan menyembah Tuhan. Adik-adik perhatikan, mereka di depan mereka itu ada sebuah cangkir dan ada roti. Mereka bukan lagi makan-makan atau lagi pesta adik-adik. Mereka lagi melakukan perjamuan kudus. Ya, mereka lagi menyembah Tuhan mereka. Mereka juga berdoa adik-adik. Mereka tidak berkumpul hanya bercerita, tapi mereka berdoa. Mendoakan teman mereka, mendoakan gereja mereka, mendoakan keluarga mereka. Itulah kehidupan jemaat mula-mula. Mereka tidak malas-malasan berdoa adik-adik. Mereka sangat tekun berdoa. Mereka senang berbicara dengan Tuhan saat bersama-sama adik-adik. Nah, kakak mau tanya, kita kan harus mencontohi dan meneladani jemaat pertama kan? Ayo, adik-adik di rumah siapa yang suka berdoa waktu mau makan? Coba angkat tangan. Ya, kalau mau makan pasti harus berdoa ya. Mau bepergian juga jangan lupa berdoa adik-adik ya. Tapi bukan hanya itu. Kalau lagi adik-adik lagi sedih atau adik-adik lagi keluarganya lagi sakit, adik-adik juga harus berdoa. Dan jangan hanya berdoa saat lagi sakit, lagi sedih. Setiap hari kita belajar berbicara dengan Tuhan. Karena Tuhan juga rindu untuk mendengar kita. Tuhan rindu anak-anaknya datang dan berbicara dengan Tuhan. Sama seperti jemaat mula-mula itu. Ya, mari kita terus belajar berdoa. Kalaupun adik-adik tidak mau berdoa sendiri, adik-adik bisa berdoa dengan papa, dengan mama, dengan kakak, dengan adik. Karena sekarang kan lagi pandemik, kita bisa berdoa bersama-sama. Karena mereka itu juga, keluarga kita adalah juga jemaat Tuhan. Oke adik-adik. Nah, adik-adik tahu jemaat Tuhan itu mula-mula mereka tidak hanya beribadah di tempat yang tidak formal adik-adik, tapi mereka juga beribadah di bait Allah. Mereka giat sekali pergi di gereja ya. Nah, sudahkah kita rajin beribadah di gereja adik-adik? Atau sekolah minggu secara online saat ini karena masih pandemik kita tidak bisa ke gereja? Minimal kita bisa ikut sekolah minggu setiap minggu. Ya, tidak harus disuruh diperintahkan orang tua. Kita pagi-pagi udah siap, udah duduk rapi dan siap untuk mengikuti sekolah minggu, ya. Karena ibadat anak-anak itu juga adalah sebuah persekutuan di mana kita bertemu dengan Tuhan Yesus setiap minggu. Nah, adik-adik yang terakhir, ayo kita lihat masih ada satu lagi. Yuk. Nah, adik-adik, perhatikan lagi. Mereka juga lagi berkumpul. Mereka itu suka sekali bersaksi adik-adik. Mereka suka dan mereka disukai oleh semua orang. Tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi adik-adik setelah percaya kepada Tuhan, mereka ini mengalami hidup yang sangat-sangat berbeda. Yang sangat positif. Sehingga mereka disukai oleh orang-orang. Yang dulunya mereka orangnya sombong. Mereka dulu itu malas-malasan. Sekarang mereka menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Dan ketika orang melihat itu, mereka sangat-sangat suka. Mereka bisa merasakan kasih Tuhan lewat orang-orang itu. Ya, adik-adik, mereka menunjukkan kebaikan Tuhan yang sudah mereka terima. Mereka percaya kepada Tuhan dan mereka menunjukkan itu kepada teman-teman mereka. Ya, nah adik-adik, apakah kita juga sudah disukai oleh banyak orang? Sudahkah kita juga menyaksikan kasih Tuhan lewat hidup kita? Atau kita masih jadi anak-anak yang tidak, kita masih sering berbuat onar, kita kadang malas-malasan, kita suka pilih-pilih teman, kita masih membeda-bedakan, kita masih bertingkah sombong, kita juga kadang-kadang iri. Ya, ayo belajar terus dengan Tuhan supaya kita juga mengalami perubahan setiap hari sama seperti jemaat mula-mula.
Kuncinya adik-adik bukan pada kita ya, tapi seperti jemaat mula-mula, mereka bisa bersaksi karena mereka tekun beribadah kepada Tuhan. Mereka tekun bersekutu dengan sesama mereka. Nah, adik-adik, kita sudah selesai perjalanan kita melihat jemaat mula-mula di Yerusalem. Indah sekali ya menjadi jemaat mula-mula. Mereka sangat mencintai Tuhan. Mereka mau bersekutu kepada Tuhan, bertekun mendengar firman Tuhan, bertekun untuk berdoa. Tapi mereka juga mencintai sesama mereka, keluarga mereka, teman mereka. Dan yang terakhir adik-adik, yang juga tidak kalah pentingnya, mereka mencintai gereja mereka. Mereka terus ada di sana, mereka melayani di sana, mereka memberikan persembahan, mereka membersihkan gedung gereja mereka sebagai bukti bahwa mereka sangat mencintai gereja mereka. Nah, inilah artinya adik-adik komunitas orang yang percaya kepada Tuhan. Mari adik-adik kita hari ini belajar dari jemaat mula-mula. Kita adalah komunitas orang percaya, karena itu mari kita mengasihi teman-teman kita di sekolah minggu. Kita mengasihi om tante, opa oma yang berbakti di gereja, dan kita mengasihi gereja kita. Gereja GKIM Cirebon. Adik-adik akan sekolah minggu di situ, menjadi dewasa di situ, diteguhkan di situ, menjadi anak-anak yang mengenal, yang berbuah, yang berakar, dan menyatakan kasih Allah. Ayo cintai gereja kita dan katakan, I love you my church, GKIM Cirebon. Oke adik-adik, demikian cerita kita hari ini. Kakak masih di Yerusalem adik-adik. Sampai bertemu lagi ya adik-adik di Jakarta. Sehat-sehat ya di sana. Oke, kakak akan berdoa buat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan telah menolong kami jalan-jalan melihat kehidupan jemaat mula-mula. Kami begitu senang Tuhan melihat orang-orang yang mengenal Tuhan. Mereka tekun sekali beribadah kepada Tuhan. Mereka sangat mengasihi Tuhan. Tapi juga mereka mengasihi sesama mereka. Dan terlebih mereka mengasihi gereja mereka Tuhan. Tolong kami supaya kami juga mengasihi gereja kami. Kami mau belajar mengasihi orang-orang yang ada di gereja. Baik itu teman-teman sekolah minggu kami, opa oma, orang tua, kakak adik. Kami boleh hidup seperti jemaat mula-mula yang mulanya mencintai Tuhan, mencintai sesama, dan mencintai gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, cerita tadi adik-adik silakan membaca ya di Alkitab Kisah Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 47. Kisah Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 47 tentang jemaat mula-mula. Dibaca ya adik-adik, jangan lupa. Nah, yang terakhir ayat hafalan kita terambil dari Mazmur pasal 84 ayat yang kedua. Ayo dibuka di rumah, nanti dibaca bersama-sama dengan kakak. Mazmur 84 ayat yang kedua. Sudah dapat? Oke, kita baca sama-sama ya, adik-adik bacanya dari rumah. Betapa disenanginya betapa disenanginya tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Sekali lagi, betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Oke adik-adik, jangan lupa dihafal di rumah ya. Sampai ketemu lagi. Aktivitas membuat gantungan I love my church. Seperti ini ya adik-adik. Nah, ayo kita belajar cara membuatnya. Pertama-tama adik-adik menyediakan alat dan bahan. Sediakan kertas origami berwarna-warni. Boleh berwarna apa saja,
dan bisa yang ukuran lebih kecil. Yang berikut, adik-adik sediakan kertas HVS 1 lembar, kertas buffalo berwarna apa saja, atau juga bisa menggunakan kertas karton. Gunakan lem fox agar lebih kuat, ada spidol, pensil, penghapus, gunting, sedikit pita, stick es, penggaris, dan juga pensil warna. Pertama-tama adik-adik ambil stick es lalu ditempelkan di atas kertas buffalo atau karton berderet 2 seperti ini. Ditempelkan agar lebih kuat. Kemudian ambil juga 4 stick dan ditempelkan secara berturut-turut ya. Ya, seperti ini adik-adik. Kemudian adik-adik bisa mengguntingnya dengan rapi. Ya, seperti ini ya adik-adik. Digunting dengan rapi. Tada, jadinya seperti ini. Digunting semuanya ya. Kemudian ambil sticknya, disusun di atas kertas HVS. Perkiraan tempat untuk bisa menggambar orang. Nah, di sini kakak menggambar ada papa, mama, kakak, dan adik. Ada 4 orang. Adik-adik boleh menggambar jumlah sesuai keinginan adik-adik. Kemudian kakak membuat kepalanya menggunakan kertas origami dan ditempelkan berwarna yang berbeda-beda. Nah, seperti ini adik-adik. Jangan lupa diberikan mata ya menggunakan spidol di atas kertas origami tersebut. Dan perjelas juga badan, tangan menggunakan spidol. Adik-adik juga bisa mewarnai bajunya menggunakan pensil warna atau juga dengan menempelkan kertas origami. Nah, saatnya kita menempelkan stick es membentuk gereja. Adik-adik silakan perhatikan caranya. Ambil dulu 1 stick, diberikan lem, dan kemudian ditempelkan di sisi samping. Ambil lagi satunya. Lalu ditempelkan adik-adik, semua stick diberi lem. Tada, jadikan. Ditekan dengan kuat, kemudian adik-adik silakan mengguntingnya dengan rapi. Setelah itu, adik-adik beri lem lagi di atas kertas HVS itu, ditempelkan di kertas buffalo atau karton, lalu digunting. Nah, kemudian adik-adik bisa mengambil kertas buffalo berwarna merah, warna apa saja ditempelkan. Untuk adik-adik bisa menuliskan nama papa, mama di atas kertas buffalo, atau juga adik-adik bisa menuliskan ayat hafalan di atasnya. Nah, kemudian adik-adik silakan berkreasi ya. Di situ kakak menaruh bunga. Adik-adik juga bisa membuat salib dari stick, ditempelkan berbentuk salib, lalu ditempelkan. Nah, jadikan adik-adik berbentuk sebuah gedung gereja. Lebih lengkapnya lagi dan lebih jelasnya lagi, adik-adik bisa menuliskan GKIN Cirebon is my church, lalu ditempelkan di atasnya. Manis kan? Nah, supaya bisa digantung di kamarnya adik-adik, silakan menempel pita. Jadinya seperti ini adik-adik, cantik ya. Oke, selamat mencoba ya adik-adik. Nah, adik-adik, tadi kita sama-sama udah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Lause-Lause. Sekarang kita mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau sama-sama memberikan persembahan. Nah, nanti adik-adik persembahannya bisa dimasukkan ke dalam celengan atau adik-adik simpan dulu ya adik-adik. Nah, sambil adik-adik memberikan persembahan, Lause mau membacakan 1 ayat yang berkaitan dengan memberikan persembahan adik-adik. Nah, adik-adik siapkan persembahannya ya. Nah, 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan
yang tidak ada padamu. Nah, adik-adik, berikanlah persembahan berdasarkan apa yang ada ya adik-adik. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, selama 3 hari ini kita sama-sama terberkati dan kita sama-sama belajar ya adik-adik. Siapa yang masih ingat hari pertama tentang apa? Nah, hari pertama kita sama-sama telah mendapatkan hadiah yang terbesar, berkat yang terbesar untuk adik-adik dan lause-lause semuanya. Nah, hari kedua kita sama-sama belajar untuk mencintai seperti Tuhan Yesus juga mencintai kita. Nah, kalau barusan kita sama-sama belajar untuk mencintai keluarga di gereja, mencintai gereja ya adik-adik. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita sal hari ini, sal hari terakhir nih adik-adik. Nah, Lause salut banget nih sama adik-adik yang mengikuti dengan semangat. Kita mau sama-sama menyanyikan satu pujian lagi nih adik-adik. Nah, adik-adik, kita sebagai bentuk lagu yang terakhir, kita mau sama-sama bersemangat kembali ya adik-adik. Kita mau menyanyi buat Tuhan. Siapa yang cinta keluarganya? Kita sama-sama menyanyi. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Yeay, terima kasih adik-adik, semuanya senang menjadi keluarga Tuhan. Nah, sebentar lagi kita mau sama-sama tutup dalam doa ya adik-adik. Nah, adik-adik, akhirnya kita sudah sampai pada penghujung acara sal ya adik-adik. Kita sudah mengikuti sal selama 3 hari. Dan sekarang kita mau menutup acara sal kita ini adik-adik. Jangan sedih ya, karena nanti adik-adik masih bisa mengikuti ibadah di minggu-minggu berikutnya. Nah, adik-adik, untuk menutup acara sal kita, Lause mau mengajak kita berdoa bersama-sama. Kita mau berdoa untuk Lause dan anak-anak sekolah minggu di GKIM Saron Cirebon, juga gereja GKIM Saron Cirebon. Kita juga mau berdoa untuk situasi sekarang ini nih adik-adik, situasi pandemi yang sedang terjadi. Kita berdoa supaya adik-adik dan Lause-Lause semua tetap sehat ya. Nah, Lause akan memimpin doa ini. Adik-adik mengikuti dan sekaligus kita menutup acara ini nanti di akhir doa ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sal yang sudah kami ikuti selama 3 hari. Dan biarlah Tuhan melalui sal ini
semua kami bisa terberkati. Tuhan, pada hari ini juga kami mau berdoa ya Tuhan, untuk anak-anak sekolah minggu di GKIM Saron Cirebon dan Lause-Lause semua. Berkati Tuhan anak-anak sekolah minggu dalam kegiatan mereka sehari-hari. Juga Lause-Lause Tuhan dalam pelayanan mereka melayani anak-anak sekolah minggu. Engkau kiranya pimpin anak-anak sekolah minggu dan Lause-Lause untuk terus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gereja GKIM Saron. Tuhan, Engkau yang terus Tuhan pakai gereja ini untuk memberkati setiap jemaat dan anak-anak sekolah minggu yang beribadah di tempat ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk situasi sekarang ini ya Tuhan, di mana masih terjadi pandemi. Biarlah setiap kami juga bisa menjaga tubuh kami, menjaga kesehatan kami, supaya kami bisa tetap sehat dan terus memuliakan Engkau melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesehatan yang telah Kau berikan, dan juga berkat melalui sal yang diadakan ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan menutup ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Dan biarlah kiranya Engkau yang terus menyertai kami sepanjang hari-hari kami ke depan. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah adik-adik.